Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo sobat, senang rasanya bisa ketemu lagi di channel ini. Kali ini kami akan mengulik misteri belum ditemukannya lokasi bekas Keraton Demak. Aneh ya, kenapa? Karena usia kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Tengah itu masih relatif muda, baru berkisar 500 tahun, jauh lebih muda dibanding Majapahit, apalagi Mataram Hindu. Didirikan oleh Raden Fatah atau Pangeran Jinbun dengan Candra Sengkala, Kori Terus Gunaning Jalmi, yang berarti tahun 1398 Saka atau tahun Masehi 1476. Demak yang semula hanyalah daerah kabupaten, kemudian muncul menjadi sebuah negara besar yang sangat disegani raja-raja di seantero jagat Jawa. Pertanyaannya sekarang, lalu kenapa bekas istana Demak itu hingga kini belum ditemukan? Pendapat sejumlah ahli pun masih simpang siur. Masing-masing punya pendapat yang berbeda. Ada yang menduga lokasi bekas pusat pemerintahan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Tengah itu harus dicari di seputar daerah Alas Tuwo, yaitu suatu daerah perbatasan Semarang Demak atau di daerah Pecangaan Jepara. Alasannya sederhana, karena di kedua daerah itu ada tanda-tanda peninggalan Hindu dan sebagai daerah pemukiman. Ahli lain menyarankan lokasi itu harus dicari di seputar alun-alun Demak karena lokasi pusat pemerintahan sebuah kerajaan biasanya tidak terlalu jauh dengan masjid dan alun-alun. Sementara ahli lain menuding lokasi itu berada di seputar kantor kabupaten atau rumah dinas bupati. Malahan ada yang mencurigai, ada kemungkinan Raden Fatah, Sultan Demak pertama itu tidak pernah memiliki istana yang megah, melainkan hanya rumah tunggal biasa yang diduga kuat. Lokasinya berada di daerah seputar Rawabatok, tidak jauh dari bekas stasiun Demak. Dan karena terbuat dari kayu serta bambu, akhirnya hilang dimakan umur. Berbagai sumber menulis di tahun 1475 atas perintah gurunya Sunan Ampel, Raden Fatah mendirikan pondok pesantren di hutan Bintoro dengan nama Gelagah Wangi. Seiring berjalannya waktu, Gelagah Wangi menjadi terkenal yang selanjutnya berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat pengembangan agama Islam di tanah Jawa. Oleh Raden Fatah, Gelagah Wangi kemudian diubah namanya menjadi Demak. Dan karena berada di kawasan hutan Bintoro, selanjutnya dikenal dengan sebutan Demak Bintoro. Nama Bintoro oleh para pedagang Cina disebut Bintolo. Menurut Dr. Sucipto Wiryo Suparto, kata Bintoro berhubungan dengan Betoro yang dalam agama Hindu dianggap sebagai daerah yang berbukit atau keramat yang bernama Himalaya atau Prawata. Daerah ini berarti harus dicari di daerah perbatasan Kabupaten Demak Grobogan, yaitu Bukit Prawata. Ungkapan senada dilontarkan Profesor Toto Rusmanto. Diperkirakan letak keraton berada pada salah satu unsur pembentuk struktur fisik awal kota Demak dan kemungkinan besar terletak pada dataran yang lebih tinggi dari lokasi sekitarnya. Gambaran ini setidaknya menyerupai atau mendekati
dengan letak Bukit Prawata. Kemungkinan letak Keraton Demak berada pada dataran yang lebih tinggi dari daerah sekitar tampaknya bisa dimengerti, sebab pada masa itu daerah Demak masih merupakan daerah genangan laut yang memisahkan Pulau Jawa dengan kompleks Gunung Muria. Demak, Kudus, Pati, Welahan, dan Kalinyamat Jepara pada sekitar abad 15-17 merupakan daerah tepi pantai yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Haji de Graaf dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Tanah Jawa menulis, letak Demak kala itu sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada masa itu, distrik Demak terletak di tepi selat yang memisahkan Gunung Muria dengan Pulau Jawa, sehingga kapal-kapal dari Semarang dapat mengambil jalan pintas berlayar ke Rembang. Tetapi setelah abad 17, jalan pintas itu tidak lagi bisa dilayari setiap saat, kecuali laut dalam kondisi pasang. Pada masa itu, saat musim hujan, orang dapat berlayar dengan kapal lewat tanah yang tergenang dari Jepara sampai Pati melalui Sungai Juwana. Itu sebabnya pada abad ke-16, Demak telah menjadi tempat penimbunan perdagangan, utamanya padi. Pada pertengahan abad 19, ahli kepurbakalaan bangsa Belanda, Dr. Brumund, menemukan bekas reruntuhan istana di Bukit Prawata. Dari berbagai peninggalan kala itu, Brumund menduga bekas reruntuhan itu sebelumnya merupakan istana Raja Hindu atau tempat peribadatan kaum Hindu. Karena kala itu orang-orang Hindu terdepak oleh orang-orang Islam, dan Prawata termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Islam, istana Raja Hindu itu kemudian disita kerajaan Demak. Menurut cerita tutur, Pangeran Haryo Bagus Mukmin tinggal di Bukit Prawata yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Tak hanya Sunan Prawoto, ayahandanya Sultan Demak III, yaitu Sultan Trenggono, juga pernah bertempat tinggal di Prawoto, terutama pada waktu musim hujan ketika sebagian besar wilayah kota Demak dilanda banjir. Dari sini, upaya untuk mencari bekas Keraton Demak jadi kian menarik. Paling tidak lantas memunculkan sebuah pertanyaan, mungkinkah raja-raja Demak kala itu tidak pernah membuat keraton, meskipun pusat pemerintahannya berada di kota Demak? Pertanyaan ini cukup mapan. Alasannya, karena selain Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak memerintah tidak sangat lama, yaitu hanya sekitar 31 tahun. Kala itu Raden Patah lebih mementingkan penyiaran agama Islam, sehingga segala aktivitasnya dipusatkan di Masjid Agung Demak. Sehingga ada kemungkinan Raden Patah tidak membuat istana yang megah, melainkan hanya tinggal di rumah sederhana. Di sisi lain, karena Demak merupakan kerajaan baru, belum memiliki kekayaan cukup untuk membuat istana yang megah. Sedangkan penggantinya, Adipati Unus pun memerintah terlalu singkat, hanya sekitar 3 tahun, dan tewas saat menyerang Malaka yang kala itu dikuasai orang-orang berambut jagung atau Portugis. Adipati Unus memerintah Demak hanya 3 tahun, yaitu di tahun 1518 hingga 1521, tak ada kesempatan untuk membangun istana. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, waktunya dihabiskan untuk memperluas wilayah Kesultanan Demak
dengan menaklukkan raja-raja Hindu di tanah Jawa. Menurut Babat Tanah Jawa dan Serat Kondo menulis, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kekuasaan Kerajaan Demak membentang dari ujung barat hingga ujung timur selatan Pulau Jawa, yaitu dimulai dari Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Wirosari, Surabaya, Lamongan, Kediri, Blitar, hingga Malang sampai Wonosobo. Karenanya Sultan Trenggono tak ada waktu untuk membangun istana, apalagi kemampuan keuangannya pun tersedot untuk pembiayaan perang. Sultan Trenggono wafat di tahun 1546, digantikan putranya Sultan Prawoto. Pada masa pemerintahan Sultan Prawoto inilah Demak hancur akibat perang saudara berebut kekuasaan. Aryo Penangsang yang juga cucu Raden Patah atau Adipati Jipang memberontak karena merasa sakit hati ketika ayahnya ditemukan tewas di tepi sungai akibat dibunuh Sultan Prawoto. Pada perang besar itu, Adipati Jipang dibantu prajurit Mentaun berhasil menguasai daerah Pati, Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Semarang. Kota Demak dan Semarang dihancurkan rata dengan tanah. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan setelah Aryo Penangsang dikalahkan oleh Hadi Wijoyo atau Mas Karebet alias Jaka Tingkir. Oleh Sultan Hadiwijoyo, pusat pemerintahannya pun kemudian dipindah ke daerah pedalaman, yaitu Pajang. Panji-panji, rontek, umbul-umbul, pusaka-pusaka keraton sampai perhiasan dan harta peninggalan lainnya diangkut ke Pajang. Nafas kerajaannya pun kemudian berubah dari yang semula maritim menjadi agraris. Berawal dari liku-liku sejarah inilah menjadi sangat mungkin kalau raja-raja Demak tak pernah sempat membuat istana. Dan dari sini barangkali kenapa upaya pencarian bekas lokasi Keraton Demak itu hingga kini belum berhasil ditemukan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih menarik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.